Mengaku salut dengan proyek besar PSSI dan Timnas, mantan pemain dan pelatih top Belanda ini sanjung Indonesia yang berprospek bagus. Giovanni van Bronckhorst, sialan, mereka bisa saja ke Pildun. Sampai dikomentari pelatih legend Manchester United, dulu sebut tidak begitu familiar dengan nama Indonesia. Namun kini berubah ketika Indonesia kian dekat ke Piala Dunia. Sir Alex Ferguson, mereka seperti berbohong tentang ranking di FIFA. Ternyata bukan hanya isapan jempol semata. Perkataan pelatih Jepang punya makna mendalam soal Indonesia yang akan menemani mereka lolos langsung. Haji Moriyasu, jika mereka bisa melewati Australia, kami akan lolos bersama. Perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 memang cukup terjal. Bahkan sempat dibantai oleh Irak di laga perdana babak round 2 akhir tahun 2023 lalu. Namun dalam perjalanannya, Timnas Indonesia kian mendapatkan support baru dari era kepemimpinan Erick Thohir di PSSI. Mulai dari penambahan pemain diaspora berkualitas, sampai ke dukungan lainnya yang sangat masif dan besar dilakukan. Di round 3, Indonesia juga sempat memulai babak awal dengan hasil manis di kota Riyadh, dengan menahan karyawan tetap Piala Dunia Arab Saudi di kandang sendiri 1-1. Tren positif bahkan juga mampu dilanjutkan mantan anak asuh Shin Tae-yong saat itu, saat berhasil menahan satu lagi karyawan tetap Pildun Australia di GBK. Di dua laga awal bulan September, bahkan sudah banyak netizen bola Indonesia dan supporter yang merasa optimis, kalau saat itu Indonesia bisa saja lolos langsung ke Piala Dunia. Setidaknya untuk posisi runner-up, dan itulah ekspektasi tinggi para supporter waktu itu. Namun tentu semua berubah saat wasit botak berulah. Saat pertandingan Bahrain versus Indonesia yang hampir saja mengamankan 3 poin di depan mata, justru hilang dan sirna. Bahkan hal itu juga yang nampaknya saat itu membuat mental pemain Indonesia down, dan terbawa ke pertandingan melawan Cina 5 hari berselang. Di Qingdao Stadium, Indonesia berhasil dikalahkan Cina dengan skor 2-1, dan hasil itu tentu membuat banyak pendukung dan supporter yang merasa kecewa berat. Pertandingan yang banyak diprediksi orang akan bisa dimenangkan Indonesia, justru malah kalah. Dari sanalah kabarnya bau-bau STY akan dipecat mulai merebak. Namun yang jelas saat ini, tren Indonesia sedang bagus di putaran ketiga babak kualifikasi. Meskipun PSSI secara mendadak mengganti ST kemarin, namun masih banyak orang yang optimis kalau Indonesia bisa berada di Piala Dunia 2026. Yang menarik saat ini adalah, saat beberapa mantan pemain top Belanda yang kini sudah melatih, mulai mendukung kebijakan PSSI dan rencana besar Indonesia ke Piala Dunia 2026. Meskipun banyak orang yang sadar dan bahkan tahu, kalau mimpi ke Piala Dunia bahkan belum terbesit sedikitpun sejak 3 tahun lalu. Namun saat ini mimpi itu sudah ada di depan mata. Indonesia hanya perlu mengambil 1 poin di Sydney, Australia, lalu berhasil menang 2 kali di kandang lawan Bahrain dan Cina, dan syukur-syukur bisa menahan Jepang di kandang mereka sendiri di laga terakhir. Giovanni van Bronckhorst, salah satu mantan pemain top Belanda yang kini sudah aktif melatih tim di Eropa, nampaknya menyambut positif proyek besar PSSI ke Piala Dunia 2026. Dirinya juga dikabarkan masih punya darah Indonesia, dan salah satu kandidat calon pelatih Timnas Indonesia kemarin. Giovanni menyebut, kalau Indonesia benar-benar melakukan pekerjaan luar biasa di sini, mencari tantangan besar dengan mendatangkan pemain berdarah Indonesia Belanda. Menurutnya, tidak bisa dipungkiri banyak orang kebanyakan, kalau salah satu kunci sukses Indonesia bisa melaju sejauh ini adalah karena berkat tambahan pemain diaspora. Meskipun belum mengkaji detail liga di Indonesia seperti apa, namun tentu dia pasti sadar kalau level liga di Belanda jauh lebih baik dari Indonesia. Bahkan dirinya berani memprediksi kalau tren positif Indonesia akan berlanjut di estafet kepelatihan Kluivert dan para asistennya. Karena selain punya kultur yang sama, dia merasa kalau diskusi tentang taktik yang diterapkan oleh para pemain akan lebih mudah nantinya. Ini sungguh gila. Saya pikir tidak ada satu orang pun yang memprediksi 2 atau 3 tahun lalu bahwa mereka Indonesia akan berada di Piala Dunia tahun depan. Ini adalah akselerasi tercepat, dan mereka memanfaatkannya dengan baik, ucap Giovanni van Bronckhorst. Sialnya mereka bisa saja ke sana lebih cepat, bahkan tidak perlu menunggu 2030. Saya sedikit membaca highlight soal target mereka, dan banyak yang mengatakan kalau realistisnya 6 tahun lagi. Tapi tentu tidak. Saat ini momentum besar itu datang. Kerja keras mereka akan berbuah hasil manis jika melewati 4 laga terakhir dengan baik, tutupnya. Sampai dikomentari pelatih legend Manchester United, dulu sebut tidak begitu familiar dengan nama Indonesia.
Namun kini berubah ketika Indonesia kian dekat ke Piala Dunia. Sir Alex Ferguson, mereka seperti berbohong tentang ranking di FIFA. Kiprah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nampaknya tidak hanya disorot oleh media nasional saja, bahkan sudah merebak ke penjuru dunia. Bagaimana tidak, Indonesia memang salah satu negara di ASEAN yang bahkan di ranking FIFA saja belum tembus 100 besar, tapi sudah punya peluang besar berada di Piala Dunia. Terakhir negara yang lolos Piala Dunia dengan ranking FIFA di atas 100 adalah Korea Utara pada tahun 2010 lalu. Hal itu tentu membuktikan bahwa peringkat di FIFA tidak menjamin untuk sebuah tim tampil solid, namun ada faktor luck dan persiapan matang sebelumnya. Hal serupa dikomentari oleh sang mantan pelatih Manchester United, yaitu Sir Alex Ferguson. Menurutnya, bahkan beberapa waktu lalu tidak ada yang mengetahui banyak hal tentang Indonesia dan sepak bolanya. Namun sejak para pemain diaspora aktif datang ke Indonesia, banyak media dan negara di kawasan ASEAN, Asia, Afrika, Amerika dan Eropa yang meliput tentang sepak bola Indonesia. Bahkan menurut Sir Alex, peringkat Indonesia di FIFA saat ini seperti berbohong, karena kualitas pemain yang ada dan permainan yang disajikan sungguh tidak masuk akal. Siapa sangka mereka akan tampil sejauh ini? Bahkan 2 atau 3 tahun lalu tidak banyak orang yang mau menceritakan tentang mereka. Sepak bola di Asia memang tidak punya nilai pamor sebesar di Eropa, tapi kekuatan seperti Jepang dan Iran tentu masih disegani di sini, ucap Sir Alex. Jika Anda melihat posisi mereka saat ini di FIFA, bahkan mereka tidak berada di posisi bagus. Itu seperti peringkat yang berbohong, dan mereka melakukan pekerjaan bagus dengan mengelabuhi calon lawannya. Pemain mereka yang dari Eropa membuat permainan mereka kian meningkat. Tentu tidak ada larangan jika Anda berada di peringkat 150 dunia untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Yang jelas Anda harus melewati babak kualifikasi, tutupnya. Ternyata bukan hanya isapan jempol semata. Perkataan pelatih Jepang punya makna mendalam soal Indonesia yang akan menemani mereka lolos langsung. Haji Moriyasu, jika mereka bisa melewati Australia, kami akan lolos bersama. Beberapa bulan lalu, pelatih Jepang memang sempat mengatakan bahwa Indonesia akan menemani mereka ke Piala Dunia 2026 dari round 3 ini. Statement itu pun muncul di mana-mana, dan sempat viral diberitakan bahkan di media Asia. Bagaimana tidak, timnas Indonesia yang datang sebagai tim debutan di round 3 ini, kok bisa tiba-tiba dianggap punya peluang besar lolos ke Piala Dunia? Apalagi jika dilihat dari ranking FIFA, memang hal itu cukup mustahil. Namun sekarang, beberapa tabir mulai kebuka ke publik, dan songsongan momentum yang ada di depan mata membuat semua orang kian yakin kalau peluang itu ada dan Indonesia akan berada di Piala Dunia. Indonesia akan lolos bersama kami ke Piala Dunia. Begitu kira-kira ucapan Moriyasu beberapa bulan lalu. Lantas bagaimana peluang Indonesia saat ini untuk langsung ke Pildun? Ya tentu, jika kita melihat klasmen sementara saat ini di grup C, peluang dari peringkat 2-6 masih cukup lebar dan sama-sama terbuka. Australia yang berada di posisi 2 dengan koleksi 7 poin, dibuntuti oleh 4 tim lain dari 3-6 dengan selisih hanya 1 poin. Satu kekalahan dan kemenangan saja di bulan Maret akan kembali mengubah peta persaingan yang ada. Dan kabar menariknya, jika Indonesia berhasil menahan seri atau menang lawan Australia di Sydney Maret depan, maka Indonesia akan merangsek ke posisi 2. Selanjutnya, Indonesia akan memainkan laga kandang 5 hari berselang lawan Bahrain di GBK. Sebelum akhirnya jeda 3 bulan lagi untuk 2 laga penutup melawan Cina dan Jepang. Kalkulasinya, jika Indonesia bisa curi poin di Sydney, lalu sapu 2 laga kandang dengan kemenangan, maka peluang Indonesia akan terbuka lebar. Namun jika kalah lawan Australia, kalah lawan Bahrain, buset itu susah banget sih. Jadi gimana menurut kalian guys? Optimis gak King Indo lolos langsung dari round 3 ke Pildun? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.